Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Andika di channel ini. Dan kita masih akan membahas pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika kelas 10 tentang fungsi lanjutan. Kali ini kita pelajari tentang fungsi kuadrat. Tapi jangan lupa sebelum kita membahas tentang fungsi kuadrat, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan juga video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kita masuk ke fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi yang memiliki satu variabel, terserah apakah X, Y, A, B, atau apalah terserah, yang penting dari A sampai Z, di mana eksponen atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Dia memiliki bentuk umumnya Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah Bx ditambah C, di mana AB itu disebut sebagai koefisien, C adalah konstanta, dan A, B, C itu adalah elemen bilangan real, dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat itu ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kapan dia memotong sumbu X? Nah, dia memotong sumbu X ketika Y-nya itu 0, sama dengan 0. Ya. Lalu kapan dia memotong sumbu Y? Dia memotong sumbu Y ketika X-nya itu sama dengan 0. Ya. Lalu berikutnya tentukan koordinat titik balik XP, YP, di mana XP-nya itu adalah negatif B per 2A. Berarti negatif B ini bagaimana? Lihat lagi ke persamaan kuadratnya. Berarti kita dari persamaan umum yang ini ya. Berarti yang dari memiliki variabel X-nya saja. Itu adalah B. Berarti negatif B per 2A. A-nya yang mana? Yang ada X kuadratnya. Lalu YP itu sama dengan negatif D per 4A, di mana D ini disebut juga sebagai diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. A, B, C-nya tetap dari fungsi di soal. Lalu langkah ketiga menentukan titik bantu yang dilewati oleh grafik dan menghubungkan titik-titik tersebut sebagai langkah terakhir. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Ingat lagi bentuk umum fungsi kuadratnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Adapun unsur-unsur yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu adalah titik puncak atau titik ekstrim. Nah, sebuah grafik itu kalau yang namanya grafik fungsi kuadrat itu ada titik puncaknya. Ya, kita menggunakan rumus negatif B per 2A, negatif D per 4A. Lalu ada sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah yang membagi dua grafik tersebut sama besar, luas kiri dan luas kanannya. Sederhananya grafik persamaan kuadrat itu kan bentuknya ada dua. Ada yang terbuka ke bawah seperti ini, ada yang terbuka ke atas seperti ini. Lalu sumbu simetri itu yang mana? Nah, sumbu simetri itu adalah yang membagi grafik tersebut dan menjadi sama besar ruas kanan dan ruas kirinya. Anggap aja gambarnya bagus ya. Ruas kiri dan ruas kanannya itu sama besar, maka itu disebut sebagai sumbu simetri. Rumusnya adalah negatif B per 2A. Berarti negatif B per 2A ini sama juga dengan XP, X puncak ya. Ini disebut juga sebagai X puncak. Berarti ini disebut juga sebagai Y puncak ya. Nah, lalu berikutnya adalah nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim ini adalah titik maksimum atau nilai maksimum ataupun nilai minimum dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, bagaimana rumus mencarinya? Rumus mencarinya adalah D per negatif 4A atau negatif D per 4A. Berarti nilai maksimum ini sama juga dengan YP. Ya, sama juga dengan YP. Nah, ada trik untuk menentukan apakah grafik tersebut memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Untuk mengetahuinya, perhatikan nilai A-nya. Ketika A-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum. Tapi ketika A-nya lebih dari 0, dia memiliki nilai minimum. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar fungsi kuadrat berikut. Ini ada gambar fungsi kuadrat. Kita diminta untuk menentukan nilai F2 dan F inverse dari min 2. Nah, untuk F2 berarti ketika X-nya 2, berapa nilai Y-nya? Nah, berarti di sini ketika X-nya 2, nilai Y-nya adalah
3. Berarti di sini adalah nilainya 3. Nah, untuk F inverse min 2, berarti di sini yang harus kita perhatikan adalah sumbu Y-nya. Kenapa sumbu Y? Karena dia di sini adalah pakai inverse. Nah, berarti kalau inverse-nya kita perhatikan nilai sumbu Y-nya min 2. Sumbu Y min 2 kan di sini. Nah, berapakah nilai X yang membentuk nilai Y-nya min 2? Adalah min 3 dan 0. Ya. Berarti di sini nilainya adalah min 3 dan 0. Berarti di sini ada dua kemungkinan nilai dari F2 ditambah F inverse min 2. Nah, yang pertama kita gunakan untuk hasil X-nya 0. Ya, untuk nilai inverse-nya 0 ya. Berarti kita gunakan adalah 3 ditambah 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3, ya. Nah, lalu berikutnya adalah 3 ditambah negatif 3. 3 ditambah negatif 3 itu hasilnya adalah 0. Ya, berarti nilainya 0 atau 3. Jawabannya adalah yang E. Nah, yang berikutnya, perhatikan gambar berikut, daerah asal. Nah, kalau daerah asal, seperti yang dibahas di video sebelumnya, kita perhatikan sumbu X-nya. Berarti ini sumbu X-nya. Nah, berapakah nilainya? Min 5 dan 1. Berarti nilai terendahnya adalah negatif 5, nilai tertingginya adalah 1. Karena dia daerah asal, maka kita gunakan X, ya. Nah, berarti negatif 5 ini kurang dari X, namun X kurang dari 1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bulatannya. Di sini ada bulatan penuh, ada bulatan kosong. Bulatannya penuh ketika nilai X-nya min 5, berarti dia pakai tanda sama. Bulatannya kosong ketika X-nya 1, berarti tidak pakai tanda sama. Berarti jawabannya di sini yang benar adalah yang B. Negatif 5 kurang sama dengan X kurang dari 1 untuk X elemen bilangan real. Nah, contoh soal berikutnya. Daerah hasil grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X dikurang 3 dikuadratkan dengan daerah asalnya adalah 0 kurang dari X kurang sama dengan 5. Nah, maka kita masukkanlah daerah asal ini ke fungsi yang diberikan. Fungsi yang diberikan adalah X dikurang 3 dikuadratkan. Kita ambil untuk X-nya 0 dulu ya. Kita ambil untuk X-nya 0 sehingga dapat 0 dikurang 3 hasilnya min 3. Min 3 dikuadratkan hasilnya 9. Lalu yang berikutnya untuk X-nya 5. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Apakah ini sudah selesai? 4 kurang sama dengan Y kurang dari 0, kurang dari 9? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Ingat, karena ini adalah fungsi kuadrat, dia memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, apakah kita sudah bisa menentukan apakah dia memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum? Belum ya, karena nilai A-nya belum ada. Maka kita uraikanlah menjadi X dikurang 3 dikali X dikurang 3, kita mendapatkan nilainya X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Nah, nilai A-nya di sini adalah 1, berarti A lebih dari 0 sehingga dia memiliki nilai minimum. Untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum, kita menggunakan rumus negatif D per 4A. D apa? Diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC. Ini rumusnya ya. B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ya, jangan lupa pakai per 4A-nya untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimumnya. Lalu kita masukkan nilai A, B, C-nya, di mana A-nya di sini sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan 9. Sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya adalah 0. Nah, jadi di sini nilai terendahnya adalah 0, nilai tertingginya adalah 9. Karena yang diminta adalah daerah hasil, maka kita menggunakan Y di tengah ini, bukan X. Maka 0 kurang dari Y kurang dari 9. Nah, coba kita lihat lagi. Untuk nilai 9 ini, kita dapat dari 0. Nah, 0 ini, lihat daerah asalnya, ya. Apakah pakai tanda sama? Tidak ya. Maka di sini juga tidak pakai tanda sama. Nah, untuk
yang 0 ini kita dapat dari 9. Nah, berarti kan itu adalah titik maksimumnya. Ketika dia titik maksimum ataupun nilai minimum, berarti titik itu dilewati oleh grafik. Ketika daerah itu dilewati oleh grafik, maka pakai tanda sama di bawahnya. Sehingga jawabannya adalah 0 kurang sama dengan Y kurang dari 9. Sehingga jawabannya adalah D, ya. 0 kurang sama dengan Y kurang dari 9. Soal berikutnya. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat untuk fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 1 adalah. Nah, ingat, untuk mencari sumbu simetri itu kita menggunakan rumus negatif b per 2a. Ya, kita menggunakan rumus negatif b per 2a. Sumbu simetri itu apa? Yang membagi grafik sama besar. Nah, berapa b-nya di sini adalah negatif 12 dan a-nya sendiri adalah negatif 3. Sehingga kita mendapatkan negatif dikali negatif 12 dibagi 2 dikali negatif 3. Sehingga kita mendapatkan nilai hasil akhirnya adalah min 2. Berarti sumbu simetrinya di sini adalah min 2. Nah, berikutnya diketahui sebuah fungsi memetakan x ke x kuadrat ditambah 3x. Jika daerah asalnya adalah x lebih dari negatif 4 untuk x elemen bilangan real, maka sketsa grafik fungsi tersebut. Nah, di sini kita diberikan fungsinya langsung, ya, x kuadrat ditambah 3x. Kita akan diminta untuk menentukan sketsanya. Nah, dari sini kita coba lihat dulu. Karena di sini kebetulan soalnya soal objektif, ya. Karena di sini diberikan grafiknya, lihat lagi nilai a-nya. Nilai a-nya di sini kan lebih dari 0, ya, karena di sini 1. Ketika di sini 1 berarti lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 berarti dia memiliki nilai minimum. Berarti kalau dia memiliki nilai minimum, maka grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas yang mana? A, B, C. Berarti DE adalah terbuka ke bawah. Berarti ini tidak termasuk ke dalam sketsa grafik persamaan tersebut. Nah, lalu langkah berikutnya kita masukkan daerah asalnya. Daerah asalnya apa? Untuk x lebih dari negatif 4. Berarti kita masukkan f min 4 sehingga kita mendapatkan nilainya negatif 4 dikuadratkan ditambah 3 dikali negatif 4 sehingga hasilnya adalah 16 dikurang 12 hasilnya adalah 4. Sehingga titiknya itu adalah negatif 4,4. Nah, negatif 4,4 yang ditunjukkan oleh apa? C tidak, ya. Dan B juga tidak. Berarti yang ditunjukkan oleh negatif 4,4 itu sudah pasti A. Tapi ini kan berlaku untuk soal objektif. Kalau soalnya esai bagaimana? Maka harus kita tentukan dulu kapan dia memotong sumbu X dan kapan dia memotong sumbu Y. Ketika dia memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka kita carilah untuk Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Kita faktorkan sehingga kita mendapatkan nilainya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 3. Sehingga titiknya di sini adalah 0,0 dan negatif 3,0. Lalu kapan dia memotong sumbu Y? Dia memotong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan awalnya atau fungsi awalnya sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya adalah 0, sehingga titiknya adalah 0,0. Berarti di sini jawabannya benar yang A. Oke, soal berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang x ditambah 12 dengan daerah asalnya adalah x untuk x lebih sama dengan negatif 3 dan x kurang sama dengan 4 untuk x elemen bilangan real. Maka grafik Y sama dengan fx memotong sumbu koordinat di titik mana? Nah, kalau dia memotong sumbu koordinat, berarti ingat lagi grafik ini kan sumbu koordinat kartesius, ya. Ketika dia memotong sumbu x, maka Y-nya sama dengan 0. Ketika dia memotong sumbu Y, maka x-nya sama dengan 0. Nah, di sini ketika Y-nya sama dengan 0, kita mendapatkan nilainya adalah negatif x kuadrat dikurang x ditambah 12. Nah, di sini kan x kuadratnya bernilai negatif. Agak menyulitkan untuk kita memfaktorkannya, maka kita kalikan dengan negatif 1 sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat baru yaitu 0 sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 12. Berapakah dia? Dikalikan hasilnya negatif 12 dijumlahkan hasilnya positif 1. Hasilnya adalah positif 4 dan negatif 3.
Ya, maka faktornya adalah X tambah 4 dan X dikurang 3, sehingga pembuat nolnya kita mendapatkan X-nya sama dengan negatif 4 atau X-nya sama dengan 3. Sehingga kita mendapatkan titik yang pertama itu adalah negatif 4,0, yang kedua adalah 3,0. Itu untuk memotong sumbu X. Ketika dia memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, maka kita gantilah nilai X yang di fungsi awal dengan 0, sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 12. Berarti titiknya di sini adalah 0,12. Nah, ingat lagi, daerah asal yang diberikan itu adalah dari negatif 3 sampai 4. Dan 0 masuk ke daerah ini. 3 juga masuk ke daerah ini. Apakah negatif 4 masuk ke daerah X lebih dari negatif 3 tapi X kurang dari 4? Tidak. Sehingga jawabannya adalah 3,0 dan 0,12 atau 0,12 dan 3,0. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya, ya. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 17 adalah. Nah, di sini harus kita ketahui terlebih dahulu. Ketika kita diminta untuk menentukan titik koordinat, maka rumusnya itu adalah negatif b per 2a, negatif d per 4a. Ingat lagi, D itu adalah diskriminan, rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nah, mana A, B, dan C? Untuk soal ini, di sini nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 8, dan C-nya adalah 17. Nah, kita masukkan ke rumusnya sehingga kita mendapatkan nilainya adalah negatif dikali negatif 8 per 2 dikali 2, negatif dari negatif 8 dikuadratkan dikali 4 dikali 2 dikali 17 per 4 dikali 2. Nah, negatif dikali negatif 8 hasilnya 8, sehingga 8 per 4. Nah, di sini 8 dikuadratkan kan 64. 64 dikurang 4 kali 2 dikali 18 dan dibagi dengan 8, hasilnya adalah 8 per 4, negatif dikali negatif 9. Negatif dikali negatif hasilnya 9. 8 dibagi 4 hasilnya 2, sehingga hasilnya adalah 2,9. 2,9 berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa share video ini agar juga bisa bermanfaat buat teman-temannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.